Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran,
Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, Allah mudahkan kita menghafal Quran, Allah mudahkan kita mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selamat tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru ini bertambah baik dunia dan akhirat kita. Semoga di tahun baru Hijriah ini Allah tanamkan sifat-sifat baik di dalam hati kita, sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang hikmah pergantian tahun. Yang mana di antara hikmah pergantian tahun itu di dalam Al-Qur'an surah ke-6 ayatnya 60. Surah ke-6 ayatnya 60 di antara hikmah pergantian tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini di antara hikmah pergantian tahun. Jadi di dalam ayat ini Allah katakan, dia yang menidurkan kamu pada malam hari, esok harinya kamu dibangunkan. Allah sedang menyempurnakan umurmu. Ini di antara aktivitas yang kita lakukan selama 1 tahun. Di antaranya adalah tidur, bangun, bangun, tidur. Bahkan termasuk aktivitas yang paling banyak. Nah, di balik itu semua yang kita jalani selama 1 tahun, aktivitas kita tidur bangun tadi, Allah katakan, Allah sedang menyempurnakan umurmu. Dan umur kita itu ada ketetapan masing-masing. Artinya dengan berganti tahun ini, kita sudah banyak kehilangan kesempatan. Dengan berganti tahun ini kita sudah banyak kehilangan umur. Makanya seorang beriman yang kalau dia memahami tentang berganti tahun itu, sedihnya ada, takutnya juga ada, gembiranya juga ada. Nah, di antara yang membuat kita sedih, takut, kita sudah banyak kehilangan umur. Dengan bergantinya 1446 ke 1447 Hijriah. Nah, kemudian Allah katakan, selain Allah sedang menyempurnakan umurmu, dan umur kita itu punya ketetapan masing-masing, batasnya. Dan apabila sudah sampai ketetapan itu, kata Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Setelah dikembalikan, Allah akan beritahukan apa yang telah kamu kerjakan selama hidup. Jadi saat dikembalikan kepada Allah, Allah akan beritahu. Orang-orang yang wafat itu banyak kebaikannya, apa banyak keburukannya. Allah akan beritahu.
Nah, bagaimana cara Allah memberitahu kepada orang-orang yang wafat? Kalau dia banyak keburukan, banyak kebaikannya, saat dia wafatnya nanti ada yang mati dalam keadaan baik. Kalau dia banyak kebaikannya, dia mati dalam keadaan buruk. Kalau dia banyak keburukannya. Cara Allah memberitahunya. Dan juga kalau sampai di barzah nanti sama. Bagaimana cara Allah akan memberitahu kepada orang yang wafat kalau udah di barzah? Kalau dia itu banyak kebaikannya, Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan di dalam barzah. Tapi kalau yang wafat misalnya banyak keburukan, maka Allah akan berikan dia azab di barzah. Nah, itu di antara cara Allah memberitahukan kepada orang-orang yang wafat kalau selama dia hidup banyak kebaikan atau banyak keburukan. Nah, artinya yang pertama, di antara hikmah pergantian tahun itu, umur kita semakin sempurna. Yang tadinya 40, sempurna 41. Yang tadinya 50, sempurna 51. Yang tadinya cuma 59, menjadi sempurna 60, dan seterusnya. Jadi dengan berganti tahun itu umur kita semakin sempurna. Nah, maka yang kedua, di antara hikmah yang kedua, kalau umur kita semakin sempurna, artinya dengan berganti tahun itu kita semakin dekat dengan kematian. Ini hikmah yang kedua. Kita buka Quran surat 21 ayatnya 1. Surat 21 ayatnya 1. Yang kedua, hikmahnya semakin mendekatkan kita kepada kematian. Surat 21 ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai yaitu dengan dunia, berpaling dari akhirat. Hikmah yang kedua, dengan bergantinya tahun, kita semakin dekat dengan perhitungan amal. Dengan bergantinya tahun, umur semakin sempurna, otomatis kematian itu sudah semakin dekat dengan kita. Makanya tadi yang sempurna 30, berarti dia udah 30 tahun meninggalkan dunia ini. Yang sempurna 40 berarti sudah 40 tahun dia meninggalkan dunia ini. Yang udah menjalanin 50 tahun berarti sudah 50 tahun dia meninggalkan dunia. Bahkan ada yang mungkin sudah menjalanin hidup ini selama 60 tahun lebih. Berarti begitu juga dia sudah meninggalkan dunia ini selama 60 tahun lebih. Artinya kalau dunia itu sudah ditinggalkan karena sudah dijalani selama 40-50, berarti yang dekat akhirat. Berarti yang dekat kematian. Makanya dengan bergantinya tahun itu, selain umur semakin sempurna, semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Yang kedua, ini juga membuat kita semakin takut. Sedih ada, takutnya juga ada. Di dalam Islam itu bukan hanya sekedar siap mati saja. Nah, kalau siap mati saja, orang kafir juga siap mati. Ya kan? Begal juga siap mati kalau cuma sekedar siap mati. Tapi dalam Islam tidak cukup hanya sekedar siap untuk mati, itu tidak cukup. Nah, makanya di akhir ayat ini Allah katakan, tapi mereka itu dalam keadaan lalai dengan dunia. Bahkan ada yang berpaling dari kehidupan akhirat. Dunia itu jangan sampai memperdayakan kita dari akhirat. Tapi dunia itu harus kita perdayakan. Karena kata para ulama, dunia itu tempat kita bercocok tanam. Tempat bercocok. Artinya harus diperdayakan. Bukan juga untuk dihindari. Tapi untuk kita perdayakan tempat kita bercocok tanam. Nah, ini hikmah yang
kedua. Yang ketiga, kalau seandainya dengan berganti tahun itu umur semakin sempurna, semakin mendekatkan kita dengan kematian, maka yang ketiga otomatis. Karena dengan berganti tahun umur kita semakin sedikit, maka kesempatan kita untuk beramal soleh pun sudah semakin sedikit. Ini hikmah yang ketiga. Dengan berganti tahun, kesempatan kita untuk berbuat baik pun sudah terbatas. Kita buka Quran surah ke-23. Hikmah yang ketiga, kesempatan berbuat baik sudah semakin sedikit. Surat 23, surat Al-Mu'minun. Ayatnya 112. Surat 23, ayatnya 112 sampai 114. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Yang artinya, dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Ya, kita di bumi itu tidak lama. Makanya diibaratkan kita hidup itu seperti musafir di padang pasir. Kemudian dia berteduh di bawah pohon. Nah, saat berteduh itulah gambaran umur kita, bukan musafirnya, tapi saat berteduh saja. Jadi kalau ada seorang musafir, dia berteduh, istirahat, nah itulah gambaran kehidupan, hanya sebentar. Sama kayak kita misalnya dalam perjalanan keluar kota. Saat kita istirahat di rumah makan, mau ke toilet atau mau sholat. Nah, gambaran istirahat kita di rumah makan itu gambaran umur kita, bukan perjalanannya, bukan. Jadi yang istirahat itulah usia kita. Sedikit artinya. Makanya di sini Allah katakan di 114, kamu tinggal di bumi itu sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui. Nah, yang sebentar ini, yang sedikit ini, sudah semakin sedikit itu. Yang sebentar ini udah semakin sebentar lagi. Kenapa? Karena ada yang udah menjalaninya selama 40 tahun. Karena ada yang menjalaninya sudah sampai 50 tahun, 60 tahun. Artinya, yang sebentar itu, yang sedikit itu, sudah tinggal sedikit lagi. Yang sebentar itu udah tinggal sebentar lagi. Nah, itulah gambaran kita. Dengan bergantinya tahun itu, kesempatan kita untuk berbuat baik itu udah semakin sedikit lagi. Nah, makanya di sisa-sisa umur kita yang tinggal sedikit ini kita harus pandai-pandai memaksimalkan. Di sisa umur yang tinggal sedikit ini kita harus pandai-pandai memanfaatkan. Umur kita itu sangat berharga. Sangat berharga. Bahkan boleh dikatakan tidak ada harga, ya. Tidak ada yang bisa mencapai harga seberapapun saking mahalnya umur kita itu. Kira-kira berapa harga umur kita? Saya gambarkan. Sorga itu tidak bisa ditebus sekalipun sebanyak emas semuka bumi ini. Begitu mahalnya sorga. Jadi sorga itu tidak bisa ditebus sekalipun sebanyak emas di muka bumi ini.
atau sebanyak bumi ini, tidak akan bisa menebusnya. Tapi di sisa umur kita yang sedikit ini, yang tinggal sedikit ini, itu bisa untuk mendapatkan surga. Masya Allah. Kebayang berapa harganya? Ya, sangat-sangat berharga umur kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di waktu yang tinggal sedikit ini, jangan gunakan umur kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di sisa umur kita yang sedikit ini, jangan kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Padahal belum tentu haram loh. Ya kan? Yang tidak berguna, yang sia-sia itu belum tentu haram. Apalagi kalau misalnya menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Maka rugilah orang-orang yang waktunya tinggal sedikit, umurnya tinggal sedikit, padahal walaupun sedikit ini masih tetap bisa ada peluang untuk mendapatkan surga. Iya. Karena kita tidak bisa melihat seorang beriman itu di awal kehidupan. Kenapa? Di akhir kehidupan menentukannya. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran tentang isi dunia itu ada orang 4, kata Nabi SAW. Yang pertama, orang yang dilahirkan baik, wafat dia jadi orang baik. Masya Allah. Tapi kayaknya nomor 1 ini kita tidak masuk. Lahir jadi orang baik, wafat dia sebagai orang baik. Tidak masuk kita. Paling harapan kita masuk nomor 2. Siapa dia? Terlahir sebagai orang yang tidak baik, di akhir kehidupan dia wafat jadi orang baik. Ini harapan kita nomor 2. 1 tidak mungkin masuk, nomor 2 masih ada harapan. Siapa nomor 3? Bukan pilihan. Terlahir sebagai orang buruk, ya tidak baik, dia wafat jadi orang tidak baik. Bukan pilihan. Nomor 4 pun juga bukan pilihan. Siapa dia? Terlahir sebagai orang baik, tapi wafat dia sebagai orang buruk. Nauzubillah min dzalik. Artinya kita tidak ada pilihan. Pilihan kita cuma 1. Ya, terlahir sebagai orang yang tidak baik, tapi kita di akhir kehidupan diwafatkan dalam keadaan baik. Nah, kita semua itu sudah di akhir-akhir umur. Ini kalau kita udah umur 30, apalagi 40, 50, 60, itu artinya umur-umur yang sudah di akhir. Umur yang betul-betul menentukan selamat atau tidak, bahagia atau tidak kita selamanya. Maka dari itu, umur kita sangat berharga. Jangan gunakan yang sedikit ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan gunakan hal-hal yang sedikit ini untuk hal yang sia-sia. Gunakan untuk yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Mumpung kita masih ada di dunia. Ini poin yang ketiga. Jadi yang pertama, dengan bergantinya tahun itu umur kita semakin sempurna. Yang kedua, otomatis semakin dekat dengan kematian. Yang ketiga, kesempatan untuk berbuat baik, beramal soleh tinggal sedikit. Yang keempat, ini yang sedikit memberi kabar gembira dengan kita yang keempat. Makanya seorang beriman itu kalau berganti tahun takut, ada sedih, ada bahagia pun ada. Apa yang membuat kita juga ada rasa bahagia dengan berganti tahun? Kita diberikan kesempatan umur panjang. Atau disebut dengan nikmat sempat. Kita buka Quran surat 35. Surat 35. Ayatnya 37. Surah Fatir. Ayatnya 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir.
Fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya. Selain dari yang 3 tadi, di samping itu kita mendapatkan ada rasa bahagia, bercampur dengan rasa takut, bercampur dengan rasa sedih, tapi kita ada rasa bahagianya. Kenapa? Karena kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai hari ini. Masih diberi kesempatan oleh Allah sampai hari ini. Karena berapa banyak saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, yang mungkin dia tidak diberi kesempatan sampai hari ini. Diwafatkan oleh Allah. Bahkan mungkin usianya jauh lebih muda dari kita. Allah wafatkan dia. Makanya untuk panjang umur itu sendiri, bukan harus sampai ratusan tahun, bukan. Bukan harus sampai 70 juga, tidak. Hari ini kita masih hidup, itu pun sudah diberikan oleh Allah nikmat sempat atau panjang umur. Nah kemudian di dalam ayat ini Allah katakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Untuk apa? Berpikir, kata Allah. Bagi yang mau berpikir. Saat kita diberi kesempatan hidup sampai 60 tahun, harusnya kita berpikir, ya Allah, hari ini genap saya berumur 60 tahun. Kalau seandainya Allah kasih umur saya 63, berarti di dalam hati, ya Allah, berarti tinggal 3 tahun saya di dunia ini. Yang lain misalnya ada yang diberi umurnya udah 63, berpikir di dalam hati, ya Allah, udah 63 ini. Kalau dikasih Allah 65, berarti tinggal 2 tahun lagi di dunia ini. Ya kan? Makanya yang kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui bagaimana akhirat itu, maka sulit kalian akan tertawa. Kalian akan banyak menangis. Makanya kita itu dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu menjadi nasihat yang terbaik. Nah di awal ayat ini Allah memberikan pembelajaran. Pemberitahuan tentang neraka itu ternyata kehidupan. Jadi neraka itu kehidupan. Padahal kita tahu neraka itu api yang sangat panas. Udah sangat panas, di dalamnya pun penuh dengan siksaan azab yang sangat pedih. Tapi ternyata neraka itu adalah kehidupan, bukan kematian. Makanya di sini Allah memberitahu keadaan orang-orang yang di neraka itu. Cita-cita orang-orang yang di neraka itu apa? Di dalam ayat ini, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami ingin berbuat kebajikan yang berlainan yang telah kami kerjakan dulu. Cita-cita orang di neraka itu, Pak, pengen kembali ke dunia. Kalau udah kembali ke dunia, yang mereka ingin lakukan cuma satu, ingin berbuat baik. Masya Allah, coba. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, betapa pentingnya perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia. Satu. Yang kedua, betapa pentingnya umur kita yang tinggal sisa ini kalau kita masih di dunia. Masya Allah, coba. Padahal kita tahu, Pak, neraka dan sorga itu kan berdampingan. Makanya di dalam Al-Quran itu, walaupun penduduk neraka itu bisa berdialog. Penduduk neraka dengan penduduk sorga. Di antara dialog penduduk sorga dengan penduduk neraka di Quran surat 47. Kata penduduk sorga, ma salakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Yang penduduk neraka sakor jawab, lam naku minal musallin. Karena kami dulu, di antara penyebabnya katanya kami tidak sholat. Nah, masuk neraka sakor. Bisa. Kok kenapa? Orang yang di dalam neraka itu yang berdampingan dengan sorga, ya kan? Melihat orang di sorga, kok mereka bukan minta masuk ke sorga, tapi malah mereka minta
kembalikan kami ke dunia. Istimewa Pak, dunia itu istimewa. Makanya sangat-sangat berharga umur kita. Nah, cita-cita mereka ingin berbuat baik, betapa pentingnya perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup ini. Maka lakukanlah yang terbaik di sisa hidup ini untuk diri kita masing-masing. Bahkan kalau kita mau, bukan hanya kita mampu melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau, kita mampu melakukan amal-amal soleh, perbuatan baik untuk orang-orang yang kita sayangi, sekalipun mereka sudah di barzah. Masya Allah, coba. Kita bisa bersedekah. Saat kita bersedekah, minta kepada Allah, ya Allah, pahalanya buat orang tuaku yang di barzah. Masya Allah, sampai. Kalaupun tidak, kita bisa mendoakan mereka. Rabbirfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Doa kita yang seperti itu bisa mengangkat derajat orang tua kita. Bisa mengangkat derajatnya saudara-saudara kita beriman yang ada di barzah. Bayangkan, hanya dengan doa. Dengan syarat kita masih di dunia. Betul-betul berharga. Nah, kemudian Allah katakan di dalam ayat ini, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berpikir? Bukankah sudah ada orang yang datang untuk memberikan nasihat? Artinya dipanjangkan umur kita ini, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Karena cita-cita mereka ingin berbuat baik. Dari 4 yang udah kita buka ini Pak ayatnya, hikmah pergantian tahun. Makanya seorang beriman yang paham dengan bergantian tahun tadi, senangnya ada, takutnya ada, sedihnya ada. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita menyikapinya. Di tahun ini kita harus berusaha bagaimana caranya dunia kita tambah baik, akhirat kita tambah baik. Jangan hanya dunianya saja atau jangan hanya akhiratnya saja. Harus dua-duanya tambah baik. Dunia tambah baik, akhirat tambah baik. Nah, di antara yang harus kita lakukan agar dunia dan akhirat kita tambah baik ke depan, kita buka cara kita menyikapinya agar tambah baik. Quran surah 59 ayatnya 18. Di antara yang harus kita lakukan agar kita bertambah baik dunia dan akhirat kita. Quran surat 59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, agar dunia dan akhirat kita tambah baik, agar dunia dapat jaminan, akhirat dapat jaminan. Yang pertama Allah katakan, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dunianya, barang siapa yang beriman dan bertakwa, Allah akan datangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka dunianya. Orang yang bertakwa, tempat mereka adalah jannah. Maka solusi ke depan agar kita bertambah baik dunia akhiratnya, maka beramallah, berbuatlah, berperilakulah dengan cara takwa. Makanya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekalipun dia tidak cantik, sekalipun dia tidak gagah, sekalipun dia rendah, sekalipun dia tidak berkedudukan di dunia ini, kalau dia bertakwa, maka dia yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, sekalipun dia gagah, sekalipun dia punya kedudukan, sekalipun dia cantik,
Tapi kalau seandainya dia tidak bertakwa, maka dia orang yang paling hina di hadapan Allah. Makanya yang di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kedudukan, rupa, harta, melainkan Allah melihat hati dan perbuatan. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah itu dengan cara beramal takwa. Makanya amal takwa ini termasuk amalan yang paling mudah. Amalannya langsung dari Allah dan menjamin seseorang untuk bermukim di jannahnya Allah. Maka tidak ada pilihan, kita harus berusaha belajar menjadi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW pernah ditanya tentang siapakah orang-orang yang berilmu itu. Apa jawaban Nabi SAW? Orang yang berilmu itu adalah orang yang paling bertakwa. Itu orang yang berilmu. Tapi kalau ada orang yang berilmu, hafalannya luas, ya pengetahuannya luas, tapi dia tidak bertakwa, maka dia tidak disebut sebagai ahli ilmu. Dia disebut sebagai gudangnya ilmu, wadahnya ilmu, seperti buku. Makanya diibaratkan orang-orang yang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti batu asah yang menajamkan pisau. Tapi dia sendiri tidak bisa memotong. Orang yang berilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti jarum yang membuat pakaian untuk menutupi tubuh, tapi jarum itu sendiri tidak menutupi dirinya. Gambaran orang-orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia tidak disebut sebagai ahli ilmu, hanya disebut sebagai gudangnya ilmu, wadahnya ilmu, karungnya ilmu. Tidak sampai kepada orang yang berilmu. Karena jawaban Nabi SAW, orang yang berilmu itu siapa? Orang yang paling bertakwa. Nah kemudian yang kedua, pasangannya setelah bertakwa, Allah katakan, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhiratnya. Jadi selain bertakwa, pasangannya kita itu harus banyak-banyak memperhatikan. Kalau tema khususnya muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Selama kita sudah 40 tahun ini, selama 60 tahun yang udah kita jalanin ini, selain bertakwa, apa yang udah kita lakukan untuk akhirat? Tentu yang dimaksud di sini adalah amal jariyah. Kalau misalnya kita udah 60 tahun setelah bertakwa, apa amal-amal jariyah yang udah kita lakukan? Karena itu untuk akhirat. Karena kalaupun seandainya kita tidak ada di dunia ini lagi, tinggalkan ini, itu masih ngalir pahala-pahala jariyah kita. Karena sedekah kita, nasihat yang baik tadi, ajakan kepada yang baik, ilmu yang baik, ataupun anak-anak yang kita wakafkan untuk agamanya Allah, itu akan menjadi amal jariyah. Jadi setelah bertakwa, perhatikan apa yang udah kita lakukan untuk akhirat kita. Kalau untuk dunia selama ini, mungkin ada yang siang jadi malam, malamnya jadi siang, pergi pagi, pulang malam, ya kan? Untuk dunia. Untuk dunianya, peras keringat, banting tulang. Ya, untuk dunianya. Nah, kalau itu kita lakukan untuk dunia, yang hidup kita hanya sebatas 60-70, itu pun sedikit yang sampai ke usia itu, kita harus seperti itu. Siang harus jadi malam, malam harus jadi siang. Supaya apa? Kita merasakan kemudahan, kenyamanan di dunia ini, yang hidup kita hanya 60-70. Kalau itu kita lakukan untuk dunia kita, pertanyaannya, apakah sudah seperti itu yang kita lakukan untuk akhirat kita? Kalau belum, mungkin saatnya. Kalau udah, mari kita lihatkan lagi untuk akhirat kita. Nah, untuk mendapatkan jariyah dari amal-amal jariyah orang lain atau yang kita lakukan, itu dengan apa untuk mendapatkannya? Yaitu dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan selama ini. Jadi nikmat yang ada itu, selain untuk bertakwa, gunakanlah untuk akhirat kita dengan cara apa? Kita gunakan untuk mendapatkan amal-amal jariyah. Jadi dengan nikmat yang ada itu kita gunakan untuk mendapatkan pahala-pahala jariyah. Kita buka
surat 28, 77. Dengan nikmat untuk mendapatkan pahala jariah. Surat 28, Al-Qasas, ayatnya 77. Surah ke-28, Al-Qasas, ayatnya 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi selain bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kalian lakukan untuk akhirat. Maksudnya amal jariah. Nah, untuk mendapatkan pahala atau amal jariah itu, kata Allah, carilah pahala negeri akhirat itu dengan apa yang dianugerahkan. Makanya harusnya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu harusnya semakin banyak amal soleh kita. Berarti amanah. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, harusnya semakin banyak amal soleh yang kita dapat. Tapi kalau seandainya ilmunya banyak, amal solehnya sedikit, berarti dia tidak amanah. Ini membahayakan seseorang. Jadi kadang-kadang ilmu itu memang bisa mengangkat derajat seseorang. Tapi ilmu juga bisa menghinakan seseorang di hadapan Allah. Contoh, orang yang hina karena ilmunya. Orang-orang munafik itu tidak mengatakan Tuhan itu tiga. Tidak. Hanya orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tapi kok kenapa di dalam Al-Quran azabnya orang-orang munafik itu lebih pedih daripada orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga? Di Al-Quran itu. Munafik itu tidak mengatakan Tuhan itu tiga. Tapi azab mereka lebih pedih daripada orang kafir. Karena mereka punya ilmu tidak mengamalkannya. Sama, Yahudi itu tidak mengatakan Tuhan itu tiga, tidak. Hanya Nasrani mengatakan Tuhan itu tiga. Tapi kok kenapa Yahudi itu azabnya lebih pedih dari orang Nasrani? Allah sindir dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Mereka itu seperti keledai yang membawa kitab tebal. Mereka paham, mereka tahu, tapi mereka tidak mengamalkan. Makanya Yahudi itu dilaknat karena ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu betul bisa mengangkat harkat derajat seseorang. Tapi ilmu kalau tidak diamalkan bisa menjatuhkan, menjadi hina dina di hadapan Allah. Bahkan lebih hina dari orang-orang kafir. Nauzubillah. Makanya harusnya ilmu yang ada pada diri kita itu semakin membuat kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena dengan ilmu kita tahu haram dan halal, dengan ilmu kita tahu boleh atau tidak, ya kan? Maka harusnya orang-orang yang berilmu itu mendapatkan derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, kemudian carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan kepadamu, tetapi jangan lupa juga duniamu. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Beramal jariah, berbuat baik kepada orang lain. Dan jangan berbuat rusak. Kalau kita belum bisa berbuat baik, jangan sampai kita berbuat rusak. Minimal. Tapi kalau misalnya kita berbuat baik, tidak mau berusak, itu lebih baik. Karena Allah tidak suka. Di antara orang yang Allah benci, itu adalah orang-orang yang suka berbuat
kerusakan. Di antaranya apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Ya kan? Nah, ini di antara cara kita menyikapi pergantian tahun, baik itu Hijriah maupun Masehi, agar dunia dan akhirat kita tambah baik. Yang pertama bertakwa, yang kedua kita harus berusaha untuk punya amal, namanya amal jariah. Bisa dalam bentuk apa? Harta bisa, tenaga juga bisa. Ya, enggak, kalau yang misalnya enggak bisa dengan harta, boleh dengan tenaga. Sumbangkan tenaga kita untuk kepentingan umum, itu insya Allah juga akan menjadi amal jariah. Yang tidak bisa dengan tenaga, yang tidak bisa dengan harta, mungkin bisa dengan ilmu. Ya. Yang tidak bisa dengan kedua-duanya, mungkin kita harus mewakafkan anak kita di jalan Allah. Ya kan? Mendidik dia supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena tidak diragukan lagi, doanya anak-anak yang soleh dan soleha itu bisa mengangkat harkat derajat orang tuanya dunia dan akhirat. Ini yang pertama, menyikapinya. Yang kedua, menyikapi pergantian tahun agar kita tambah baik dunia dan akhiratnya, kita buka surat 7. Al-A'raf surat ke-7. Ayatnya 34 sampai 36. Suratnya 7. Cara yang kedua, agar kita tambah baik dunia dan akhiratnya, surat 7, ayat 34 sampai 36. Walikulli ummatin ajal, fa'idha jaa ajaluhum la yastakhirun. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, yang nomor satunya sama. Yang nomor duanya beda pasangannya. Satu lagi Ustaz. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya. Jadi untuk yang pertama sama, tetap takwa. Yang kedua, pasangannya kalau yang pertama tadi berusaha untuk ada amal jariah setelah bertakwa. Kalau yang di sini setelah bertakwa berusaha hijrah, memperbaiki diri. Di antara amalan yang menyamin kita dunia dan akhirat, ya, sekalipun belum sampai kepada tujuan itu hijrah. Jadi orang yang berhijrah itu mati, wafatnya dia dalam keadaan jaminan Allah. Sama kayak yang dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia wafat hari ini, dia di bawah jaminan Allah. Nah, di antara amalan umumnya itu hijrah.
Orang yang berhijrah itu kemudian dia wafat, dia dalam jaminan Allah. Kalau yang dalam hadis Bani Israel, dia membunuh 100 orang. Kalau di Quran ada ayat. Nah, ini yang harus kita upayakan di sisa-sisa umur kita yang tinggal sedikit ini. Supaya kita dapat jaminan dunia akhirat. Di ayat 34, Allah sedang mengingatkan kita. Kadang-kadang kita itu lupa dengan kematian. Karena merasa kadang-kadang kita tuh kok kayaknya masih muda terus. Kita tuh kadang-kadang merasa kayaknya masih lama. Ya kan? Padahal orang yang diwafatkan kemarin, ya kan, hari Sabtu, hari Jumatnya itu dia masih kemana-mana. Ternyata di hari Sabtunya dia wafat. Tidak menyangka dia itu wafat di hari Sabtu. Makanya alhamdulillah kematian kita itu tidak diberitahu oleh Allah hari dan tanggalnya. Di sini cuma diberitahu sudah semakin dekat aja kita. Ya. Kenapa? Kalau diberitahu, Pak, kita wafatnya tanggal berapa, hari berapa, bulan berapa, jam berapa, 3 bulan sebelumnya mungkin kita tidak makan lagi udah. Ya, kalau dikasih tahu. Makanya alhamdulillah cuma dikasih tahunya sebentar lagi. Sudah dekat, udah dekat, udah dekat. Nah, dibalik ketidaktahuan kita dengan kematian itu, Pak, dibalik itu semua juga apa? Yang hari ini diwafatkan oleh Allah kemarin masih sempat selfie. Iya. Karena tidak tahu itu. Coba kalau tahu 3 bulan, 5 bulan sebelumnya, mungkin tidak mau keluar dari masjid. Ya. Karena tahu tanggal harinya. Nah, yang ketidaktahuan tentang kematian ini tadi, ya hari ini wafat, kemarin masih sempat selfie-selfie. Coba kalau dia tahu. Alhamdulillah tidak dikasih tahu. Ya kan? Cuma dikasih tahu sudah semakin dekat aja kata Allah. Makanya kadang-kadang banyak yang kaget, tidak mungkin yuk kemarin masih selfie dengan aku loh. Kami di pengajian tuh dia tuh nyender di tiang, misalnya. Ternyata wafat. Nah makanya hikmah, kenapa tidak diberitahu ya alhamdulillah. Karena kalau dikasih tahu juga. Cuma diberitahunya di dalam ayat ini kata Allah, setiap umat itu punya ajal. Dan semakin dekat yang di Quran surat 21 tadi. Yang apabila ajal itu tiba, Allah katakan apa? Tidak bisa minta penundaan, juga tidak bisa minta percepatan. Sedikit pun enggak. Sekalipun harus memaksakan diri untuk wafat, kalau belum waktunya enggak bakal mati. Enggak bakal mati. Maksain diri mau mati. Atau yang disebut bunuh diri misalnya. Enggak. Tapi juga tidak bisa ditunda. Nah jawabannya tadi sudah semakin dekat. Jadi Allah sedang ngingetin kita. Kita itu punya batas waktu tinggal di dunia. Nah yang di dalam hadis Nabi SAW, orang cerdas, orang pintar itu siapa? Bukan hanya orang-orang yang tahu dan yakin dia akan mati, bukan. Jawaban Nabi SAW yang dia yakin akan mati dan pasti dia akan mati dan dia mempersiapkan kematian itu dengan amal-amal solehnya yang takwa tadi. Nah makanya orang yang cerdas itu di ayat 35-nya tadi. Setelah 34, 35. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu Rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu. Siapa yang beriman, yang bertakwa. Lagi-lagi takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan dia mengadakan perbaikan dalam hal ini. Ya. Masalah perintah kita perbaiki. Mana yang kurang baik kita perbaiki. Mana yang kurang husuk kita berusaha untuk husuk. Mana hak-hak orang lain kita berusaha untuk taati. Yang kedua, jangan lupa. Perbaiki masalah hal-hal yang diharamkan. Orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sekalipun dia menghidupkan sunnah yang sedikit, itu sudah cukup membawa dia ke dalam surga.
Dengan beramal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi sunnahnya sedikit. Apalagi kalau sunnahnya banyak, sudah cukup membawa dia ke dalam jannahnya Allah. Tapi kalau sunnahnya banyak, yang haram masih dikerjakan, sunnahnya banyak, yang wajib ditinggalkan, itu di antara orang-orang yang tertipu di dalam beramal. Makanya sebenarnya cukup dengan yang wajib saja. Wajib itu dua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jauhin larangan itu wajib. Dan dia memperbaiki dalam dua hal ini, apa jaminan Allah? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masya Allah. Asal perbaiki iman takwanya. Ya. Tapi kata Allah sebaliknya. Kalau ada orang yang sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan, kita tahu itu kebaikan dari guru-guru kita selama ini, tapi dia mendustakan ayat-ayat kami, berarti dia sombong. Makanya negeri akhirat itu diciptakan bukan untuk orang-orang yang sombong. Siapa dia? Yang menolak perintah, yang menolak larangan. Sombong dua-duanya. Yang tidak mau melaksanakan perintah itu sombong. Yang melaksanakan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya itu sombong. Makanya iblis dikeluarkan dari sorga, Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Kasusnya sama-sama sombong. Bedanya di mana? Bedanya yang satu tidak mau melaksanakan perintah, yang satu larangan dikerjakan. Setelah turun, sama-sama minta. Yang satu Nabi Adam minta tobat nasuha, yang satu tidak minta tobat, cuma minta diperpanjang umur saja. Bedanya cuma itu, Pak. Tapi sama-sama. Makanya yang bagus itu dua-duanya takwa. Tapi kalau yang menolak berarti sombong. Nah, orang yang berhijrah memperbaiki dua hal tadi, baik dalam perintah dia perbaiki, masalah larangan dia juga perbaiki ke depan ini, di sisa waktu yang sedikit ini kemudian dia wafat dalam keadaan memperbaiki dua ini, maka jaminannya jannah dari Allah. Subhanallah, coba. Surga. Allah janjikan bagi orang-orang yang berhijrah dalam dua hal ini. Mana ayatnya? Kalau yang hadisnya Bani Israel yang membunuh 100 orang, Pak. Qurannya kita buka, surat An-Nisa ayat 100. Jaminan orang-orang yang berhijrah sekalipun belum terwujud hijrahnya sempurna. Surat An-Nisa ayatnya 100. Ini diantara amalan yang menjamin dunia akhirat. Quran surat An-Nisa ayatnya 100. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Jaminan dunia akhirat. Di antara cara kita menyikapi pergantian tahun baik Hijriah maupun Masehi agar dunia dan akhirat kita dapat jaminan Allah. Jadi yang tadi pokoknya memperbaiki urusan takwanya. Masalah perintah, masalah larangan kita perbaiki. Kalaupun seandainya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti ini, jaminannya. Kalau tidak diwafatkan, rezeki dunianya dijamin.
Kalau diwafatkan dalam keadaan hijrah seperti ini, akhiratnya dapat jaminan. Masya Allah. Di dalam ayat ini, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan tempat hijrah yang luas, kata Allah. Rezekinya Allah jamin banyak. Tapi jangan juga selalu artikan rezeki itu selalu pekerjaan, harta, tidak selalu seperti itu. Ya. Karena makna rezeki itu luas. Ya. Makanya doa yang paling utama yang mungkin kita semua sering menyebutnya, doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, dunia itu apa? Yang dimaksud kebaikan dunia itu adalah ilmu agama. Itu kebaikan dunia. Ya. Nah, artinya di antara kebaikan dunia yang kalau seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah pahamkan perkara-perkara agama. Makanya dalam Al-Quran, orang yang mulai paham dengan agama, mengetahui hak dan batil, maka dia akan merasakan puncak kebahagiaan di dunia. Bayangkan, dengan ilmu agama. Jadi yang dimaksud tentu bukan hanya harta. Bisa jadi orang hijrah itu Allah akan berikan dia pengetahuan tentang agama. Itu juga termasuk rezeki yang sangat luar biasa. Karena dengan ilmu tadi kita bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Nah kemudian atau sebaliknya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, ini sebaliknya. Kalau dunia tadi, kematian menimpanya sebelum sampai kepada tujuan, maka sungguh pahalanya, balasannya, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, dengan ayat yang seperti ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa menjadi kabar gembira? Siapapun kita selama ini, kita sama-sama masih punya kesempatan. Selagi nyawa itu belum di kerongkongan, termasuk orang kafir pun masih punya kesempatan. Ini kabar gembira. Karena kadang-kadang orang tuh berputus asa dengan apa yang udah dia lakukan karena terlalu banyak dosa. Tidak. Ya kan? Karena Allah punya ampunan lebih besar dari dosa yang kita punya. Ya kan? Artinya kita semua masih punya peluang, kita semua masih punya harapan, kita semua masih punya hak untuk berusaha mendapatkan jannahnya Allah Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Semoga Allah tanamkan sifat-sifat baik di dalam hati kita, sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.